Ini merupakan video lanjutan dari video yang kemarin, yaitu dimana gue membahas juara kamera di kelas 1 jutaan, juara kamera di kelas 2 jutaan, dan juga juara kamera di kelas 3 jutaan. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, kalian bisa klik link di kanan atas. Oke, langsung saja kita bahas juara kamera di kelas 4 jutaan, juara kamera di kelas 5 jutaan, dan juga juara kamera di kelas 6 jutaan. Disclaimer dulu, pilihan kamera di sini berdasarkan pendapat gua pribadi ya. Jadi buat kalian yang ada perbedaan pendapat, kalian bisa diskusi di kolom komentar. Yang pertama yaitu juara kamera di kelas 4 jutaan. Juara kamera di kelas 4 jutaan dimenangkan oleh Fujifilm X-A5. Kamera ini sangat bagus untuk fotografi, namun cukup biasa aja di videografi. Meskipun terdapat perekaman 4K di kamera ini. Yah, nggak salah. Kamera terdapat perekaman 4K yang dimana saran gua mending gak usah dipakai karena sudah dipastikan ampas. Jadi lebih baik kalian maksimalin di Full HD 60 fps nya aja. Meskipun dari segi video kameranya cukup kurang dan autofokusnya yang lelet, hasil videonya masih bisa sangat oke jika kalian bisa memaksimalkan menggunakan manual fokus yang baik. Kenapa gua pilih kamera ini? Kita bahas dari segi speknya. Kamera ini dibekali dengan 24,2 megapiksel APS-C sensor dengan 91 titik poin autofokus. Buat foto, kamera ini sudah sangat kenceng untuk autofokusnya. Desain retro yang khas dari Fujifilm, layar touchscreen yang bisa di-flip ke depan, dan juga ekosistem dari Fuji yang sudah banyak pilihan lensa di pasaran. Kedua, juara kamera di kelas 5 jutaan. Juara kamera di kelas 5 jutaan dimenangkan oleh Canon M6. Kamera ini sudah sangat oke dari dua sisi, yaitu fotografi maupun videografi. Ya, dibekali dengan 24 megapiksel APS-C sensor yang mampu memotret 9 foto secara berturut-turut dalam kurun waktu 1 detik. Jadi kalian juga bisa menggunakan kamera ini untuk semi sport. Perekaman video sendiri, kamera ini mampu merekam hingga Full HD 60 fps. Jadi sudah sangat cukup untuk kalian bikin video seperti gua bikin video YouTube maupun hunting foto. Autofokus foto maupun video dari kamera ini sudah sangat cepat berkat dual autofokus dari Canon. Juga dibantu dengan layar flip touchscreen jika kalian ingin pindah fokus dengan sangat cepat. Dial di kamera ini juga cukup banyak, yang sangat membantu untuk kalian pengoperasian kamera dengan cepat. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat video di pojok kanan atas, karena gue sudah bahas kamera ini di video terpisah. Terdapat jack input 3,5, jadi kalian tidak perlu menggunakan converter lagi untuk menggunakan mic eksternal. Dan juga sudah dapat transfer foto dengan cepat dari kamera ke HP kalian. Terakhir, alasan gue pilih Canon M6 sebagai juara di kelas 5 jutaan karena gue sendiri pakai kamera ini sebagai kamera utama gue. Awalnya gue bimbang mending pilih Canon M6 atau Sony Alpha 6000 karena kedua kamera ini lumayan mirip dan juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan akhirnya gue pilih Canon M6 karena lebih murah dan juga layar touchscreen yang bisa di-flip ke depan, dimana Sony Alpha 6000 tidak memilikinya. Jadi kalian sesuaiin sama kebutuhan kalian masing-masing. Lanjut, juara kamera di kelas 6 jutaan. Di kelas ini ada dua kamera sih dari gua, yaitu Sony A6000 kalau budget kalian 6 juta kecil, dan juga Fuji X-A7 kalau budget kalian di 6 juta besar. Kita bahas dari Sony A6000 dulu. Kamera ini sudah jelas ya masuk kategori juara di kelas 6 jutaan, karena sampai sekarang juga masih banyak yang cari kamera ini, dimana juga menyebabkan harga kamera ini tidak turun-turun. Dibekali dengan 24,3 APS-C sensor dengan kecepatan menangkap gambar hingga 11 fps, bahkan sudah melebihi dari Canon M6 di mana hanya bisa 9 fps.
kamera ini sudah bisa dibawa untuk foto olahraga. Perekaman videonya sendiri mampu hingga Full HD 60 fps. Untuk kelebihan paling menonjol dari kamera ini yaitu di autofocusnya yang sulit ditandingi oleh brand dari kamera lain. Dan juga ekosistem dari Sony di mana cukup banyak varian lensa di pasaran. Kalau kita cari kekurangannya, mungkin di layarnya ya, tidak touchscreen dan juga tidak bisa di flip ke depan. Jadi buat kalian yang butuh layar touchscreen dan juga bisa flip ke depan, kalian bisa turun ke kelas 5 jutaan yaitu ada Canon M6 atau ke kamera yang kita bahas selanjutnya yaitu Fujifilm X-A7. Dibekali dengan 24,2 megapiksel APS-C sensor, mampu menangkap gambar hingga 6 fps, perekaman video hingga 4K 30 fps dan Full HD 60 fps. Nah, kamera ini juga terdapat 4K yang tentunya layak dipakai. Jadi jika kalian membutuhkan 4K di harga 6 jutaan, kalian langsung aja check out kamera ini. Dibantu juga dengan layar vari-angle touchscreen dan juga tetap dengan desain retro Fujifilm. Dan ya, itu dia juara kamera di kelas 4 jutaan, yaitu ada Fujifilm X-A5 dengan kemampuan fotonya yang bagus, namun dengan perekaman videonya yang cukup kurang. Di kelas 5 jutaan juga terdapat M6 dengan layar touchscreen bisa flip ke depan dan mampu merekam foto serta video yang bagus. Terakhir di kelas 6 jutaan terdapat Sony A6000 jika budget kalian lumayan pas dan tidak membutuhkan 4K. Kamera ini cukup bagus dari segi foto maupun videonya. Dan jika kalian membutuhkan 4K serta layar yang bisa vari-angle dan touchscreen, kalian bisa pilih Fujifilm X-A7. Itu tergantung dari kebutuhan kalian masing-masing. Seperti biasa, tekan tombol like-nya jika video ini membantu buat kalian, dan komen jika terdapat pertanyaan atau apapun di kolom komentar. Itu aja dari gua, see you!